Selamat siang anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi dalam pembelajaran jarak jauh. Pada kesempatan pertemuan kali ini, saya akan menjelaskan materi yaitu larutan asam, basa, dan garam. Sudah siap anak-anak? Selamat mengikuti dan semoga bisa kamu terima. Larutan yang dikenal dalam kehidupan sehari-hari dapat dikelompokkan menjadi 3, yaitu larutan yang bersifat asam, basa, atau garam. Misalnya, cuka, sirup, penghilang noda, sabun cuci, sabun mandi, soda kue, garam dapur. Itu semua adalah merupakan contoh dari larutan asam, basa, atau garam. Dan banyak kita jumpai dalam kehidupan kita sehari-hari. Larutan asam dan basa banyak dimanfaatkan secara luas untuk industri, pertanian, kesehatan, dan juga penelitian-penelitian di dalam laboratorium. Larutan asam. Dalam kehidupan sehari-hari, larutan asam banyak ditemukan dalam buah-buahan dan juga sayuran. Ciri atau tanda dari larutan asam antara lain: 1. Rasanya masam. Tidak boleh dicoba kecuali jika terdapat dalam makanan. Yang kedua, dapat menimbulkan korosi jika terkena logam, besi, atau seng, atau dan yang lainnya. Jika terkena logam bisa menimbulkan korosi atau berkarat. Ciri yang ketiga yaitu mengubah kertas lakmus biru menjadi merah. Nah, contoh dari larutan asam yang bisa kamu jumpai di sekitarmu, misalnya asam sitrat, itu terdapat di dalam buah jeruk. Asam malat terdapat di dalam buah apel. Asam tartrat terdapat di dalam buah anggur. Asam askorbat ini terdapat di dalam tomat. Kemudian asam asetat, ada ini cuka. Kemudian asam laktat. Ini jenis asam laktat. Kemudian selanjutnya larutan basa. Larutan basa dijumpai dalam alat dan bahan yang digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Ciri dan sifat dari larutan basa antara lain: 1. Mempunyai rasa agak pahit, tidak boleh dicoba. 2. Terasa licin di kulit. Dan yang ketiga, mengubah kertas lakmus merah menjadi biru. Contoh dari larutan basa yaitu sabun mandi, sampo, kemudian pasta gigi. Nah, ini ada obat mah, sakit lambung atau asam lambung, dan juga pada pupuk urea. Selanjutnya, larutan garam.
Jika larutan asam direaksikan dengan larutan basa, akan menghasilkan senyawa netral. Reaksi ini disebut dengan reaksi netralisasi. Reaksi netralisasi ini yang akan menghasilkan garam dan air. Bisa dituliskan dalam bentuk reaksi kimia bahwa HCl direaksikan dengan NaOH, maka akan menghasilkan natrium klorida atau NaCl dan H2O. Ini adalah air. Nah, kalau dikelompokkan, asam bereaksi dengan basa akan menghasilkan garam ditambah dengan air. Contohnya, orang yang sakit asam lambung, orang yang menderita sakit MAH atau asam lambung, maka obat yang biasa diberikan adalah dalam bentuk basa. Karena apa? Asam lambung akan bereaksi dengan basa, itu akan menjadikan netral atau tadi terjadi reaksi netralisasi yang akan menghasilkan garam dan air. Selanjutnya akan saya jelaskan tentang indikator asam basa dan garam. Untuk membedakan suatu larutan itu bersifat asam, basa, atau garam, dapat digunakan indikator. Apakah indikator itu? Indikator asam basa adalah suatu senyawa yang dapat menunjukkan perubahan warna apabila bereaksi dengan asam, basa, atau garam. Jadi, jika ada larutan asam, basa, atau garam, kemudian dikasihkan indikator tadi, maka akan terjadi perubahan warna. Selanjutnya, indikator asam basa itu dapat dibedakan menjadi dua, yaitu indikator alami dan indikator buatan. Contoh indikator alami: bunga mawar, kunyit, kubis ungu, kembang sepatu, wortel, bunga hidrongea. Di mana indikator alami adalah indikator asam basa yang menggunakan bahan dari jenis tumbuhan. Nah, jadi bisa bunganya, bisa buahnya, daunnya. Ya, itu bisa digunakan sebagai indikator alami. Nah, coba kita tayangkan sebuah video. Ya. Silahkan diperhatikan dengan seksama apa yang bisa kamu ambil dari video ini. Silahkan diperhatikan. Tuh, ada apa ini? Ini adalah jeruk, cuka, sabun, kemudian ini rambutan, ini tomat, dan ini pare. Ya. Kita teteskan menggunakan buah naga.
Secara umum dari hasil-hasil suatu penelitian atau praktikum, maka penggunaan indikator alami itu akan mengakibatkan perubahan warna pada asam, basa maupun garam. Bisa kita lihat dalam tabel di sini. Ya, tabel nomor 1. Kol ungu di dalam asam menimbulkan atau mengubah larutan menjadi warna merah muda. Di dalam basa menimbulkan warna biru muda. Dan di dalam air garam menimbulkan warna biru tua. Selanjutnya, kembang sepatu. Kembang sepatu di asam menghasilkan warna merah, di basa menghasilkan ungu muda, di air garam menghasilkan warna nila. Kemudian kulit manggis pada asam menghasilkan oranye, orange, pada basa menghasilkan warna merah bata, pada garam menghasilkan warna kuning. Kemudian pacar pada asam menghasilkan warna merah muda, pada basa menghasilkan warna krim, dan pada garam menghasilkan warna jingga. Kemudian bougainville pada air jeruk atau air asam menghasilkan warna merah muda, pada basa menghasilkan nila, warna nila, pada air garam menghasilkan warna merah muda. Dan terakhir, indikator kunyit pada asam menghasilkan warna kuning, pada basa menghasilkan warna krim, pada air garam menghasilkan warna merah muda. Nah, ini adalah warna-warna yang dihasilkan oleh larutan asam basa garam jika menggunakan atau dites dengan indikator alami. Kita lanjutkan. Indikator buatan adalah indikator asam basa yang menggunakan bahan buatan. Indikator buatan ini ada 2 jenis, yaitu dengan kertas lakmus atau yang kedua dengan larutan. Ya, perhatikan tayangan berikut. Ya, perhatikan anak-anak, di situ ada apa ini? Larutan jeruk, larutan cuka, kemudian larutan deterjen, larutan soda, larutan kapur, dan ini adalah obat. Nah, kemudian dari keenam wadah ini kita masukkan kertas lakmus. Ya, ini adalah kertas lakmus. Nah, kita perhatikan.
Ya, sekarang yang digunakan adalah kertas lakmus biru. Ya, maka nanti kita amati lagi terjadi perubahan warna apa pada kertas lakmus biru. Ya, dari hasil pengamatan, dengan indikator kertas lakmus, maka dapat dituliskan seperti dalam tabel. Indikator lakmus merah itu di dalam larutan asam, ya, itu akan mengubah warna menjadi merah. Di dalam larutan basa akan berubah menjadi warna biru. Dan di larutan netral atau garam akan tetap warnanya berwarna merah. Sedangkan lakmus biru pada larutan asam akan berubah menjadi merah. Pada larutan basa menjadi biru. Sedangkan larutan netral tetap menjadi biru. Ya. Itu anak. Nah, sekarang kita lanjutkan indikator buatan yang kedua, yaitu dengan menggunakan indikator larutan. Indikator larutan ada 4, yaitu metil merah, metil jingga atau MO, phenolphthalein atau PP, dan bromthymol blue BTP. Di mana larutan itu jika dicampurkan dalam larutan asam akan menghasilkan seperti ini. Ya. Misalnya metil merah di dalam larutan asam akan berwarna merah, di larutan basa akan berwarna kuning, di larutan netral berwarna kuning. Kemudian metil jingga atau MO pada larutan asam akan berubah menjadi merah, pada larutan basa berwarna kuning, pada larutan netral berwarna kuning. Kemudian phenolphthalein atau PP pada larutan asam tidak berwarna, bening artinya ya. Kalau pada larutan basa itu berwarna merah, pada larutan netral tidak berwarna. Kemudian bromthymol blue pada larutan asam menghasilkan warna kuning, pada larutan basa itu mengubah warna menjadi biru, pada larutan netral mengubah menjadi biru kekuningan. Ya, demikian anak-anak materi yang telah saya sampaikan, yaitu asam, basa, garam, dan juga indikator-indikatornya. Semoga apa yang saya sampaikan bisa diterima dan bisa bermanfaat.
Sampai jumpa dalam pertemuan pembelajaran jauh yang selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.